banyak cara kita berbuat baik. Banyak cara kita berbuat baik, salah satunya adalah berdana. Dan juga banyak cara kita berdana. Ya, masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing. Itu akan menentukan kualitas dari berdana, nilai dari berdana kita. Dan itu pasti akan menentukan manfaat atau akibat yang dihasilkan dari dana tersebut. Ya, misalnya memberi berdana dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan di sini berdana dengan tulus tanpa mengharap apapun dari kebajikan yang Anda lakukan. Itu akibatnya Anda akan jadi kaya raya dan juga rupawan. Ya, rupawan yang cewek cantik, yang cowok ganteng. Berdana dengan penuh keyakinan. Artinya berdana pada saat Anda melakukan berbuat baik, tidak ada gejolak batin di pikiran Anda. Dengan penuh ketulusan, berdana dengan sadda. Ya. Makanya Bante selalu bilang, jangan takut berbuat baik, jangan malu berbuat baik, jangan ragu berbuat baik. Supaya batin Anda tenang, damai, tentram, happy, tanpa kekotoran batin pada saat berbuat baik. Oke. Lalu berdana dengan penuh respect. Ya, dengan menghormat, dengan penuh penghormatan, itu akibatnya. Ya, anak istri dan anak buah Anda akan juga istilahnya selalu menghormati Anda. Apapun yang Anda katakan akan didengar, Anda akan dipatuhi. Anda jadi kaya raya, tapi anak istri, keluarga Anda, teman-teman Anda, sahabat Anda, anak buah Anda akan patuh sama Anda. Itu berdana dengan penuh respect. Makanya jangan heran ada yang didengerin sama suaminya, ada yang didengerin sama istrinya, ada juga yang dilawan sama istri sama suaminya. Mungkin saja karena itu akibat dari memberi yang gak respect, ya kan? Artinya oke, Anda memberi. Lebih baik mana memberi dengan satu tangan atau dua tangan? Itu bentuk respect, lebih baik. Itu makanya kita juga harus mendidik anak kita untuk seperti itu. Ya, siapapun itu, ya makanya dibilang kalau orang Indonesia jangan kasih pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Umumnya begitu. Mungkin Anda tambahin, kasih ke orang dengan dua tangan. Itu akan lebih baik. Nah, ini adalah hal-hal yang menunjukkan sikap respect. Ya, pokoknya sesuatu yang respectable manner itu perlu diperhatikan. Itu akan menentukan kualitas. Berdana dengan respect, penuh penghormatan, itu akan menghasilkan akibat yang sesuai. Lalu berdana di waktu yang tepat atau kala dana. Itu juga kapanpun Anda perlu sesuatu akan terpenuhi kalau Anda melakukan kala dana. Ya. Berdana makan kepada para biku sangga itu termasuk kala dana. Karena ya para biku tidak masak, tidak cari uang, tidak ada penghidupan. Anda support, itu termasuk kala dana. Ya. Akibatnya Anda jadi kaya raya dan juga kapanpun Anda perlu, apapun yang Anda ingin, ketika Anda butuh, itu akan bisa terpenuhi. Itu kala dana. Lalu yang berikutnya, berdana dengan tidak merugikan pihak lain. Dana Anda tuh tidak merugikan pihak lain, tidak menekan pihak lain, tidak menyakiti pihak lain. Itu berdana dengan begitu Anda akan jadi kaya raya akibatnya dan Anda akan bisa menikmati kekayaan Anda. Anda akan bisa menikmati kekayaan Anda sebagaimana mestinya. Ya. Misalnya kuat pergi ke luar negeri ya pergi ke luar negeri. Mau ini ya oke. Jadi nggak ada beban mental Anda untuk menikmati kekayaan Anda. Ya itu akibat karena memberi, ya tidak merugikan pihak lain. Ya itu akibat-akibat dari berdana. Jadi berbuat baik sendiri pun berdana khusus ya berdana ada nilainya. Ya ada nilai. Makanya sekali lagi jangan heran kalau kita satu dengan yang lain berbeda ya. Karena kualitas kebajikan yang kita lakukan ini beda. Makanya penampilan kita beda, ya kan? Derajat kita beda, kekayaan kita beda, kepintaran kita beda. Itu karena nilai kebajikannya yang berbeda. Setelah Anda tahu ini, Anda jaga nilai kebaikan Anda. Anda jaga nilai kebajikan Anda yang sesuai yang Anda harapkan. Buddha sudah menjelaskan itu. Tinggal Anda yang berlatih bagaimana meningkatkan nilai-nilai kebajikan Anda sehingga sesuai yang Anda minimal, sesuai yang dengan Anda harapkan.
kerjakan. Di situ Anda terus bergerak sampai pada akhirnya Anda mengerti kebajikan harus dilakukan dengan kualitas yang baik dan saya tidak akan mengharap apapun yang terbaik. Dengan begitu batin Anda akan semakin terlatih mahir dalam berbuat baik, sehingga akan Anda dengan kemahiran dalam berbuat baik justru meningkatkan kualitas kebaikan Anda itu sendiri dengan sendirinya, sehingga Anda akan bisa menghasilkan kebajikan yang murni dan lebih powerful, yaitu akan bermanfaat untuk Anda di kehidupan sekarang dan juga di kehidupan yang akan datang. Sadu, sadu, sadu. Makanya kita harus mahir dalam berbuat baik ya.